Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisria Aprilia Cahyandari dengan NIM 44014110101 dari Pendidikan Biologi C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Sebelum saya memulai pembahasan kali ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengerti tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada menganalisis mutasi gen, kemudian yang kedua ada menganalisis mutasi kromosom. Memasuki materi yaitu mutasi berdasarkan tingkatannya. Sebelum kita membahas mengenai mutasi berdasarkan tingkatannya, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui apa itu mutasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf urutan kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi, sedangkan mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi berdasarkan tingkatannya. Mutasi berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi gen merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA atau RNA. Kemudian mutasi kromosom. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau gross mutation atau abrasi kromosom, yang merupakan perubahan jumlah kromosom dan struktur, susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit kesalahan dalam mitosis. Materi selanjutnya yaitu mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan susunan kimia molekul DNA atau perubahan susunan urutan basa nitrogen pada nukleotida. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik atau point mutation. Pada mutasi gen yang mengalami perubahan adalah mRNA. Perubahan susunan basa nitrogen pada triplet menyebabkan berubah pula asam amino yang akan dikode. Demikian pula jenis atau fungsi protein yang akan dihasilkan. Pada mutasi gen tidak terjadi perubahan lokus, bentuk, dan jumlah kromosom. Mutasi gen dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pengganti basa nitrogen yang dibagi menjadi transversi dan transisi, kemudian penyisipan dan pengurangan basa nitrogen dibagi menjadi insersi dan delesi. Pembahasan pertama yaitu pengganti pasangan basa nitrogen. Ada transversi. Transversi merupakan pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Transversi dapat terjadi bila terdapat pergantian basa purin dengan basa pirimidin atau basa pirimidin dengan basa purin. Misalnya, basa adenin A atau guanin G diganti menjadi basa timin T atau sitosin C. Dapat dilihat pada gambar, terdapat satu rantai DNA yang mengalami transversi pada nukleotida ketiga dan keenam, yang awalnya basa nitrogennya yaitu timin adenin, kemudian menjadi guanin sitosin, dan guanin sitosin menjadi timin adenin. Yang kedua ada transisi. Transisi merupakan penggantian satu basa purin, adenin, dan guanin oleh basa purin yang lain, atau penggantian basa pirimidin, timin, dan sitosin menjadi basa pirimidin yang lain. Transisi sesama basa purin, misalnya basa adenin diganti menjadi basa guanin atau sebaliknya. Sedangkan transisi sesama basa pirimidin, misalnya basa timin diganti oleh basa sitosin atau sebaliknya. Dapat dilihat pada gambar, terdapat satu rantai DNA yang mengalami transisi. Terjadi pada nukleotida kedua dan keempat. Awalnya basa nitrogennya itu guanin sitosin menjadi adenin timin, kemudian adenin timin menjadi guanin sitosin.
Pembahasan selanjutnya yaitu penyisipan dan pengurangan basa nitrogen. Yang pertama ada insersi. Insersi merupakan peristiwa penyisipan atau penambahan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada rantai DNA. Insersi dapat disebabkan oleh fragmen DNA yang pindah. Peristiwa insersi disebut juga transposom. Dapat dilihat pada gambar, terdapat satu rantai DNA yang mengalami insersi pada nukleotida kedua dan kelima. Awalnya sebelum mengalami insersi, rantai DNA tersebut pada nukleotida kedua dan kelima itu tidak ganda. Kemudian mengalami insersi, nukleotida kedua dan kelima menjadi ganda. Yang kedua ada delesi. Delesi dapat terjadi karena pengurangan satu atau lebih pasangan basa nitrogen pada rantai DNA. Delesi dapat disebabkan oleh radiasi sinar radioaktif atau infeksi suatu virus. Dapat dilihat pada gambar, terdapat satu rantai DNA, kemudian mengalami delesi pada nukleotida kedua dan kelima, yang awalnya rantai DNA itu tersambung, kemudian setelah mengalami delesi menjadi terpisah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi kromosom. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua. Yang pertama, mutasi kromosom ditinjau dari perubahan jumlah kromosom. Ada euploid dan aneuploid. Kemudian mutasi kromosom ditinjau dari perubahan struktur kromosom. Ada inversi, translokasi, duplikasi, delesi, isokromosom, dan katenasi. Pembahasan pertama yaitu mutasi kromosom ditinjau dari perubahan jumlah kromosom. Ada euploid. Euploid merupakan peristiwa perubahan jumlah kromosom pada seluruh pasangan kromosomnya. Jumlah kromosom makhluk hidup euploid adalah kelipatan dari kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah kromosomnya, makhluk hidup euploid dapat dibedakan atas monoploid atau N, kemudian diploid atau 2N, dan poliploid atau lebih dari 2N. Contoh dari makhluk monoploid adalah lebah madu jantan yang merupakan hasil telur yang tidak dibuahi. Kemudian contoh diploid adalah manusia dan kebanyakan makhluk eukariotik lainnya. Selanjutnya, mutasi kromosom ditinjau dari perubahan jumlah kromosom yaitu aneuploid. Aneuploid merupakan perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Berdasarkan jumlah kromosom yang berubah, aneuploid dibedakan menjadi monosomi, nulisomi, trisomi ganda, dan tetrasomi. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu monosomi, 2N-1. Monosomi terjadi jika individu kehilangan satu kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan dari monosomi yaitu N dan gamet N-1. Kemudian yang kedua ada nulisomi. Nulisomi terjadi jika individu kehilangan dua kromosom pada salah satu pasangan kromosom yang kehilangan masing-masing satu kromosom. Gamet yang dihasilkan pada nulisomi adalah N-1 atau N dan N-1. Kemudian yang ketiga ada trisomi, 2N+1. Trisomi terjadi jika individu memperoleh tambahan satu kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan pada trisomi yaitu N dan N+1. Yang keempat ada trisomi ganda, 2N+1+1. Trisomi ganda terjadi jika individu mempunyai dua pasangan kromosom yang masing-masing memperoleh tambahan satu kromosom. Gamet yang dihasilkan dari trisomi ganda yaitu N dan N+2. Yang terakhir ada tetrasomi, 2N+2. Tetrasomi terjadi jika suatu individu memperoleh tambahan dua kromosom pada salah satu pasangan kromosom nomor tertentu. Gamet yang dihasilkan pada tetrasomi yaitu N dan N+1. Kemudian kasus aneuploid pada manusia. Ada sindrom Turner 45XO. Sindrom Turner terjadi pada wanita yang memiliki kromosom tubuh 44 kromosom dan 1 kromosom seks X.
Sindrom Turner kehilangan satu kromosom seks pada kromosom nomor 23. Yang kedua ada sindrom Klinefelter 47XXY. Sindrom Klinefelter terjadi jika sel sperma normal dibuahi oleh sel ovum yang memiliki dua kromosom seks. Kemudian yang ketiga ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob terjadi jika sel ovum dibuahi oleh sel sperma yang memiliki kromosom YY akibat gagal berpisah pada kromosom seksnya, telah trisomik pada gonosom kromosom nomor 23 dan 24. Jadi, sindrom Jacobs ini kebalikannya dari sindrom Klinefelter. Kemudian selanjutnya ada sindrom superfemale 47XXX. Sindrom superfemale terjadi apabila sel ovum yang tidak normal dengan kromosom kelebihan 1 yaitu XX dibuahi oleh sel sperma normal dengan kromosom X sehingga menjadi triple X. Selanjutnya ada sindrom Down 47XX atau XY. Sindrom Down terjadi jika penambahan satu buah kromosom pada kromosom tubuh atau autosom pada kromosom nomor 21 sehingga penderita memiliki jumlah kromosom 47XX XY. Selanjutnya ada sindrom Edward. Sindrom Edward terjadi jika penambahan satu kromosom pada kromosom tubuh nomor 16, 17, atau 18. Yang terakhir ada sindrom pantau 47XX atau XY. Sindrom pantau terjadi jika penambahan satu kromosom pada kromosom tubuh nomor 13. Nah, di sini terdapat gambar yaitu kelainan oleh sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Ciri-ciri dari sindrom Turner yaitu dapat dilihat ya secara jelas mempunyai postur tubuh yang relatif pendek, kemudian ketidaksuburan atau kemandulan, bentuk dada yang rata dengan payudara yang melebar, tidak tumbuhnya rambut pada kemaluan, kemudian tidak adanya siklus menstruasi. Nah, dapat dilihat juga itu lehernya berselaput, kemudian matanya kering. Nah, di sebelahnya ada sindrom Klinefelter. Ciri-ciri fisik sindrom Klinefelter yaitu kaki, lengan, dan tubuh itu lebih panjang daripada orang-orang normal. Kemudian ada payudara, testis mengecil sehingga tidak ada atau sedikit sperma. Dadanya dapat dilihat lebih sempit, kemudian pinggulnya lebar dan tinggi. Jadi, penderita sindrom Klinefelter itu gayanya mirip perempuan dan suaranya agak kewanitaan. Penis agak mengecil, testis tidak berkembang, dan kumis tumbuhnya lama dan tipis. Nah, di sini terdapat gambar kasus aneuploid pada manusia ya teman-teman. Ada sindrom Jacob, kemudian sindrom superfemale, sindrom Down, sindrom Edward, dan sindrom pantau. Nah, saya akan menyebutkan sedikit ciri-ciri fisik dari kelainan ini. Yang pertama yaitu sindrom Jacob. Ciri-ciri fisik dari sindrom Jacob yaitu postur tubuh kurus tinggi, kemudian berjerawat, gangguan berbicara, gangguan membaca, kematangan emosional, bersifat antisosial, suka menusuk-nusuk dengan benda tajam, wajahnya menakutkan, kemudian memperlihatkan perilaku kriminal dan suka melawan hukum. Nah, dapat dilihat ya teman-teman di sini kelainan pada sindrom Jacobs. Kemudian sebelahnya ada sindrom superfemale. Ciri-cirinya yaitu wanita kelebihan satu kromosom X sehingga ada 47 kromosom triple X. Jadinya tuh nanti kromosom yang terakhir itu triple X. Ciri-cirinya itu hidup tidak lama, meninggal waktu masih kanak-kanak karena banyak alat tubuh yang tidak sempurna. Kemudian IQ-nya itu rendah dan kurang subur. Kemudian selanjutnya ada sindrom Down. Ciri-cirinya yaitu ukuran kepala yang relatif kecil namun sedikit lebar. Kelopak mata memiliki lapisan epikanthus atau matanya itu terlihat sipit. Selanjutnya mulut yang selalu terbuka.
ujung lidah besar, jarak yang lebar pada kedua mata. Terkadang lengan dan kaki sedikit bengkok. Biasanya hanya memiliki satu garis saja pada telapak tangan. Memiliki tanda bintik pada iris mata. Yang terakhir yaitu lapisan kulit keriput. Selanjutnya sindrom Edward. Ciri-ciri sindrom Edward yaitu kelainan bentuk dada dan kaki, kelainan pada paru-paru, ginjal, lambung dan usus, kelainan jantung seperti defek septum ventricle atau defek septum atrium. Bentuk tangan yang terkepal dengan jari tumpang tindih dan sulit diluruskan. Bentuk kepala yang kecil atau microcephalus. Kemudian bentuk rahang yang kecil atau mikrognathia. Kemudian suara tangisan yang lemah, posisi telinga yang rendah, dan pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya yaitu ada sindrom pantau. Nah, ciri-ciri dari sindrom pantau yaitu pertumbuhannya lamban, memiliki ukuran kepala yang relatif kecil, mata kecil, terdapat kelainan pada tulang rangka, jantung, dan ginjal. Dapat dilihat ya pada gambar, bibirnya itu terlihat sumbing. Kemudian penyempitan aorta dan hanya memiliki 2 leaflet, sedangkan pada manusia normal adalah 3. Leaflet itu pembuluh darah terbesar pada manusia. Kemudian ciri selanjutnya yaitu pada umumnya penderita kelainan sindrom pantau mengalami masalah kesehatan seperti ginjal, diabetes, osteoporosis, dan gangguan yang lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mutasi kromosom ditinjau dari perubahan struktur kromosom. Ada inversi, delesi, duplikasi, translokasi, katenasi, dan isokromosom. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu delesi. Delesi merupakan hilangnya gen atau gen tersebut terdelet. Nah, dapat dilihat pada gambar ya teman-teman, terdapat satu rantai DNA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setelah mengalami delesi, nukleotida nomor 5 itu terdelet atau hilang. Nah, kemudian yang kedua ada duplikasi atau penambahan gen yang sealel atau homolog. Nah, dapat dilihat pada gambar, itu yang warna kuning itu mengalami duplikasi sehingga menjadi ganda. Nah, kemudian translokasi, penambahan gen yang bukan homolognya. Nah, dapat dilihat sendiri ya teman-teman, pada gambar itu terjadi translokasi atau penambahan gen yang bukan homolognya. Kemudian ada inversi atau susunan gen yang berpindah kedudukan. Nah, bisa dilihat pada rantai DNA yang pertama yaitu lurus, kemudian setelah mengalami insersi itu berubah atau pindah kedudukannya. Kemudian selanjutnya ada katenasi atau ujung gen bersatu membentuk lingkaran kemudian bertukar gennya. Nah, itu ada 2 rantai DNA kemudian bertukar dan membentuk lingkaran. Yang terakhir ada isokromosom. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuk 2 kromosom yang berlengan identik. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan pembahasan materi kali ini, yaitu yang pertama, mutasi berdasarkan tingkat dibagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen dibedakan menjadi 2, yaitu pengganti pasangan basa nitrogen, kemudian yang kedua pengurangan dan penyisipan basa nitrogen. Selanjutnya, mutasi kromosom dibedakan menjadi 2, yaitu ditinjau dari perubahan jumlah kromosom dan ditinjau dari perubahan struktur kromosom. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah melihat dan menyaksikan pembahasan materi dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.